Halo penduduk Wakanda dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Masih bilang satu saat ambil gorengan dua. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang rilis saat saya masih TK0 kecil yang berjudul Ace Ventura. Film yang menceritakan tentang seorang yang bernama Ace Ventura. Dia berprofesi sebagai detektif hewan swasta bukan negeri yang memecahkan kasus hilangnya hewan peliharaan semua orang yang menyewa jasanya. Tingkah lakunya yang aneh, kocak, dan pecicilan menjadi daya tarik untuk kalian yang menyukai film dengan genre komedi. Langsung saja duduk manis, selaraskan kopi udut dan camilan kalian, dan intro dulu. Cerita dimulai dengan berlatar belakang di sebuah stadion, menampilkan beberapa orang yang sedang berusaha mencuri seekor lumba-lumba dengan cara membiusnya. Setelah hewan itu terbius, mereka membawanya dengan sebuah van dan pergi meninggalkan tempat itu. Hari berganti siang, scene menunjukkan kediaman ayah sepupu saya yang gak lain adalah Ace Ventura, di mana dia ini masih menyewa tempat tinggal dan belum membayar sewa kontrakannya itu, yang menyebabkan bapak kos datang untuk menagih sewa kepadanya. Bapak kos juga mengingatkan kepadanya, walaupun dia seorang detektif hewan dan penyayang hewan, bapak kos melarangnya untuk membawa hewan peliharaan ke dalam kontrakannya. Dan untuk meyakinkannya, Ace menyuruhnya untuk masuk dan mengecek apakah ada eksistensi hewan di dalam kontrakannya. Want to take a look inside? Come on. Are you satisfied? Setelah bapak kos pergi dengan siulan ajaib dari mulut Ace Ventura, barulah muncul hewan-hewan peliharaan Ace yang ada di dalam kontrakannya. Burung, monyet, sigung, berang-berang, anjing, iguana, penguin, dan beberapa hewan yang harus saya Google dulu untuk mengetahui nama-namanya. Berpindah di mana menunjukkan 3 orang yang melakukan pertemuan dan seorang pemimpin yang bernama Don mengetahui bahwa lumba-lumba peliharaannya hilang, yang ternyata hewan tersebut adalah maskot dari tim American Football yang dimilikinya. Marah-marah dan meminta kepada kedua anak buahnya untuk menemukan lumba-lumba tersebut sebelum pertandingan timnya dimulai 2 minggu lagi. Dan setelah selesai pertemuan itu, kedua anak buah Don yang bernama Melissa dan Roger mendapatkan sebuah saran dari resepsionis mereka untuk menghubungi detektif hewan yang bukan lain adalah Ace Ventura. A pet detective. Singkat cerita, Ace yang akhirnya mendapatkan panggilan untuk menangani kasus hilangnya lumba-lumba tersebut mulai meluncur ke kantor tempat bekerja Melissa dan Roger. Setelah tiba di ruangan Melissa, Ace ditunjukkan video lumba-lumba yang hilang tersebut. Dengan tingkah konyolnya, Ace memakan kuaci Pak Rebo sambil mengamati video itu. Kemudian Melissa mengajak Ace ke tempat kejadian hilangnya lumba-lumba tersebut, dan dengan insting kocak detektifnya, Ace mulai menginspeksi tangki tempat lumba-lumba tersebut hilang. Di saat Melissa dan Roger disibukkan dengan kedatangan pers yang ingin meliput lumba-lumba tersebut, Ace lalu masuk lebih dalam lagi untuk mencari jejak-jejak yang dapat membantunya menemukan hewan itu, yang akhirnya dia mendapatkan satu benda yang bisa menunjukkan ke arah mana dia selanjutnya mencari keberadaan lumba-lumba yang hilang tersebut. Kemudian Ace menuju ke kantor polisi untuk mencari tahu siapa yang menangani kasus pencurian lumba-lumba itu dan penyelidikan apa saja yang sudah dilakukan. Dengan gaya memaksanya yang konyol dan membuat orang risih,
Akhirnya seorang polisi yang juga merupakan kawan Ash memberitahukan siapa yang menangani kasus itu dan hasil penyelidikannya kepada Ash. Questions. God, this is not... Okay. Look, all the local animal rights groups. For nothing, Nathan, nada. All right? Lalu muncullah kepala polisi yang bernama Lois Einhorn, yang nggak lain adalah nenek saya, yang memberitahukan kepada Ash bahwa kasus ini sudah ditangani polisi dan meminta agar Ash tidak mengganggunya. Namun karena Ash sudah disewa dan kasus ini adalah bidang keahliannya, dia menolak dengan lelucon konyolnya. Well, I'm not really ready for a run. Your number still 911? Oh, righty then. Berlanjut di mana Ash masih melakukan penyelidikannya, dia menuju ke tempat temannya sang peneliti ikan untuk menanyakan aktivitas di sebuah toko perlengkapan ikan yang sudah dia sadap guna mencari informasi terbaru yang bisa jadi ada hubungannya dengan kasus yang sedang ditangani Ash. Kemudian temannya memberikan informasi tentang hasil penyadapannya yang memunculkan satu nama, yaitu Ronald Kemp. Dia adalah seorang miliuner dan juga kolektor ikan-ikan langka yang membuat Ash harus mencoba menyelidiki tentang orang itu. Looks like it's time for me to get myself a date. Scene berpindah di mana Ash dan Melissa mendatangi pesta yang diadakan Ronald Kemp di kediamannya untuk menyelidiki apakah Ronald ikut andil dalam kasus hilangnya lumba-lumba yang sedang ditangani Ash. Setelah bertemu dengan si Ronald Kemp, ini dia orangnya. Melissa mengenalkan Ash kepadanya. No, this is my date. Setelah sedikit perbincangan, Ash menyuruh Melissa untuk mengalihkan perhatian Ronald, sementara Ash berusaha menyelidiki tempat kediamannya untuk mencari bukti tentang lumba-lumba itu. Setelah mengendap-endap secara konyol, akhirnya Ash menemukan sebuah tangki dan dia mencoba mengeceknya apakah lumba-lumba yang dia cari ada di situ. Dengan sebuah ikan, Ash mencoba memancing hewan apa yang ada di tangki tersebut. Don't worry, Snowflake. Snowflake. Hiu muncul untuk memakan ikan yang dipegang Ash dan menyebabkan Ash tercebur di tangki tersebut. I've got a little snack for you. Karena ini adalah film bergenre komedi, maka Ash di sini tidaklah mati. Setelah Ash selesai menyelidiki tempat tinggal Ronald, dia keluar dengan baju basah dan compang-camping seperti gembel dan beralasan bahwa kamar mandi yang dia pakai rusak, yang akhirnya mereka harus berpamitan dengan Ronald untuk pulang. Be sure that you do. If I'd been drinking out of the... Namun saat berpamitan, Ash melihat sebuah cincin di tangan Ronald karena batu permata yang ada di cincin itu sama dengan batu yang dia temukan di tangki tempat tinggal lumba-lumba yang hilang tersebut, yang akhirnya dia menemukan petunjuk baru untuk kasusnya. I find the ring with the missing stone. The 1984. Kemudian Ash mencoba mencari cincin siapa yang batu permatanya hilang, karena cincin tersebut tidak hanya satu saja pemiliknya, melainkan satu tim American football yang mengharuskannya mengecek satu persatu. Dan ya, tentu saja dengan teknik konyol Ace Ventura. Karena Ash tidak berhasil menemukan cincin yang permatanya hilang dari semua pemain tim football, dia pun kesal dan sedikit meluapkan kekesalannya kepada Melissa. Namun di sela pertengkarannya dengan Melissa mendapatkan telepon bahwa rekannya Roger ditemukan tewas karena bunuh diri. Setelah tiba di TKP, Ash dengan teknik pecicilannya mulai ikut menganalisa sebab terjadinya kenapa Roger bunuh diri. Di situ juga muncul Lois, sang kepala polisi yang sedikit berselisih paham dengan Ash, menanyakan mengapa dia ada di situ dan siapa yang mengizinkannya. Who let Dr. Doolittle in? Karena Ash ke situ bersama dengan Melissa yang tak lain adalah rekan Roger,
dia tetap melakukan analisa di situ walaupun si Lois ini tidak menyukainya. Well, I wouldn't say that. Lord knows there's plenty of evidence. Akhirnya, dengan analisisnya dia mengungkapkan bahwa Roger tidaklah bunuh diri, melainkan dia dibunuh. Dengan memberikan bukti petunjuk dengan cara konyolnya, mengapa Ace bisa menyimpulkannya seperti itu. One more thing, Lieutenant. She heard a scream. Is that right, ma'am? Right. There's neighbor. She lives when you keyed into the room. That's true. You're certain this? Yes! Setelah pergi dari TKP, Ace melanjutkan pencariannya tentang cincin itu bersama dengan Melissa. Dia pun menanyakan seorang pemain yang ada di sebuah foto di situ, kenapa foto yang dia selidiki orang tersebut tidak ada. Melissa pun menjelaskan bahwa orang itu bernama Ray Finkel, dan di situ Ace menemukan petunjuk baru lagi tentang kasusnya. But he got himself a ring, didn't he? Bersama dengan Melissa, mereka mulai menggali informasi tentang Ray Finkel. Poor guy with a motive, baby. Replacement kicker having a great year. Super Bowl All-Star kicker boast. Poor guy. Setelah mengetahui lokasi tempat tinggal Ray, Ace memutuskan untuk berangkat keesokan harinya, dan malam itu dia pergunakan untuk uklik dengan Melissa hingga 4 ronde, dan dengan disaksikan hewan-hewan peliharaan Ace. Ya, seperti itulah soundtracknya. Okay, I'm ready again. Keesokan harinya Ace mulai berangkat menuju tempat tinggal Ray Finkel untuk mencari petunjuk. Setelah tiba di rumah Ray Finkel dan mengaku sebagai fans beratnya, Ace kemudian diizinkan masuk orang tuanya dan mulai menggali informasi tentang Ray Finkel hingga dia dipersilahkan untuk ke kamarnya. Ray Finkel's house. I mean, 8 years ago, our son is... Dan saat mencari petunjuk, dia menemukan beberapa informasi yang berkaitan dengan kematian Roger dan target selanjutnya yang akan menjadi incaran pembunuhan. Oh yes, by all means. Segera Ace menghubungi Melissa untuk memberikan pengamanan tambahan ke orang yang akan menjadi target selanjutnya, yaitu Marino, dan meminta lokasinya. Alright, he had a practice and then he has a commercial shoot at the Bogart. Dan setelah menginstruksi Melissa, Ace bergegas menuju ke tempat Marino. Tapi sebelum Ace dan pengamanan tiba di lokasi Marino, Marino ternyata sudah diculik. With isotoner glow. Cut. Again from the top. Di sisi lain, Ace yang baru saja tiba di situ dan melihat Marino sedang diculik, Ace kemudian mengejarnya. Namun saat pengejaran, kelompok yang menculik Marino menembaki mobil Ace yang menyebabkan Ace harus terhenti dan penculik itu berhasil lolos dari Ace. Scene berpindah di mana Ace menemui Lois, sang kepala polisi, untuk menunjukkan kejeniusannya dalam menemukan petunjuk-petunjuk untuk kasus yang sedang mereka tangani. Make it quick. I found a rare stone. The whole thing on Marino. We're talking paranoid delusional stone at the bottom of Snowflake's tank. It belongs to a Dolphin 84 AFC champion. Dengan terkesan, Lois pun mulai menggoda Ace dengan memberikan sedikit perlakuan yang menggairahkan, dan Ace yang sedikit menikmatinya pun kemudian menolaknya. Maybe later. Namun karena tetap si Lois ini memang gak mau ada yang mengganggunya, dia meminta Ace agar tidak menangani kasus ini. Namun Ace yang memang sudah disewa, dia tetap melanjutkan untuk memecahkan kasus tersebut. Kemudian Ace dan Melissa melanjutkan penyelidikan ke rumah sakit jiwa di mana sebelumnya Ray Finkel ini pernah menjadi pasien di situ. Dengan penyamaran Ace yang berpura-pura menjadi pasien gangguan jiwa dengan tingkah pecicilan dan konyolnya yang berhasil mengelabui dokter yang menangani Ray dan memberikan sedikit informasi tentang Ray.
And this is one of our therapy rooms, and this is the storage room, and down the hallway. Akhirnya Ash mulai memasuki ruang private rumah sakit tersebut untuk mencari berkas-berkas tentang Ray. Tak berselang lama karena kepanikannya yang disebabkan adanya petugas yang akan masuk ke ruangan tersebut yang ternyata nggak jadi, Ash menemukan koran yang memiliki informasi berkaitan dengan Ray dan Lois. Massive search ended today when rescue workers were unable to find. Setelah kembali ke rumahnya, Ash berusaha berpikir keras dengan ditemani si Ucup monyetnya, apa hubungannya Ray dan Lois. Einhorn and Finkel. Tanpa disengaja anjing peliharaannya membantu memberikan petunjuk bahwa Lois dan Ray adalah satu orang yang sama, dan karena teringat bahwa Ash pernah berciuman dengannya, Ash pun menunjukkan depresi kekonyolannya. Oh my God! Einhorn is a Singkat cerita, keesokan harinya Ash mulai melakukan pengintaian kepada Lois. Dia mengikuti kemana Lois pergi, yang akhirnya tiba di sebuah tempat di mana Marino diculik dan disembunyikannya, serta lumba-lumba yang hilang itu juga ada di situ. Lois pun menunjukkan sifat aslinya yang ternyata dialah dalang dari semua kasus hilangnya lumba-lumba, kematian Roger, dan penculikan Marino. Dan sambil mengendap-endap dengan teknik andalannya, Ash mulai mengintai keadaan di tempat itu. Setelah Lois pergi dari tempat itu, Ash berusaha melumpuhkan dua orang penjaga yang menculik Marino. Dan akhirnya Ash dengan teknik gerilyanya berhasil mengalahkan kedua penjaga tersebut. unconscious, exactly as I planned. It also smelt. Saat Ash berusaha melepaskan Marino, tiba-tiba Lois kembali ke tempat itu dengan menodongkan pistol ke arahnya sambil menghubungi kantor polisi dengan memberikan tuduhan palsu bahwa Ash lah dalang dari penculikan ini. It's Lieutenant Einhorn. I've got the kidnapper trapped in the warehouse. Di sisi lain, kawan Ash yang juga bekerja di kantor polisi tersebut mengetahui bahwa Ash difitnah. Kemudian dia mengajak Melissa untuk membantunya menolong Ash. Don't worry, there's one thing I know. There's nothing Ace can't. Dengan akting menangis dan meminta belas kasihan, Ash meminta agar Lois tidak membunuhnya dan Lois pun memilih untuk membunuh lumba-lumba itu dulu. Namun karena di situ juga disiarkan pertandingan yang menyebabkan Lois gila dan depresi, dengan sedikit kata-kata kompor, Ash mulai memanas-manasi Lois yang akhirnya membuat Lois terganggu karena siaran itu dan membuatnya lengah. Good to see somebody who doesn't buckle under the pressure. The license working! Di saat Lois lengah, Ash pun langsung meluncurkan serangan kepada Lois yang menyebabkan baku hantam antara Ash dan Lois pun tak terelakkan. Setibanya pasukan kompi di tempat di mana Lois, Ash, dan Marino berada, dan mereka malah asik melihat pergulatan antara Lois dan Ash. Di saat Lois menyuruh menembak Ash, di situ muncullah Melissa yang bekerja sama dengan kawan Ash si polisi tadi, berpura-pura menjadikan polisi tersebut sebagai Sandra. I mean it! Dengan amarah dan sedikit kecapean, Lois masih bersikeras menyuruh menembak Ash dengan alasan bahwa Ash adalah dalang dari semua ini. Namun dengan cepat Ash menampiknya dengan sedikit kata-kata kompor untuk memanasi Lois. Ash menjelaskan dengan cepat secepat kereta api ekspres. Dan mengungkapkan bahwa Lois adalah Ray Finkel dan dia adalah otak dari tindakan pencurian serta penculikan selama ini. Dan untuk menunjukkan bahwa tuduhannya benar,
S mulai menelanjangi Lois untuk membuktikan bahwa Lois adalah laki-laki yang menurutnya akan berhasil. Namun ternyata Zhong yang akhirnya dengan sedikit bisikan dari Marino yang masih terikat, semua tahu bahwa Lois adalah laki-laki. I have ever seen. He found Captain Winky. Roger Podacter is dead. That's why. Dengan melihat cincin yang dipakai Lois adalah cincin yang dia cari-cari, kasus yang ditangani S pun terpecahkan. Dengan menunjukkan dimulainya pertandingan tim football milik perusahaan Melissa dan kembalinya sang lumba-lumba sebagai maskot, film ini pun berakhir. Tamat.